A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Selamat siang, good afternoon. Ikhwafillah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, bincang istimewa kembali hadir mengudara di hari Ahad 27 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, tepat di 19 Oktober 2025, dan bersama Uhti Eri di sini, Ikhwafillah. Kalau sudah berbicara tentang bincang istimewa, tentunya saya nggak sendirian di sini ya. Saya di sini ditemani oleh dua orang yang hebat, masya Allah, luar biasa hebatnya nih Ikhwafillah. Sampai aura-aura kehebatannya ini terpancar Ikhwafillah ya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Muda Mahendrawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Muda Mahendrawan? Saya kayaknya nggak perlu ngejelasin Bapak ini siapa deh. Makasih. Masya Allah. Dan juga ada Ibu Dr. Yusida Imran, SPD, MPD Kons. Kons ini apa Ibu? Boleh dibantu sedikit? Ya, terima kasih Mbak Eri. Panggilnya Uti Eri. Uti. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung tertarik dengan konsnya di belakang itu loh Bu. Kons itu apa sih sebenarnya ya? Mungkin hanya orang-orang tertentu nih Pak ya yang tahu Pak ya. Bener. Kita tanyain aja ya Pak ya. Beda. Gimana Ya, Bu? Gimana Bu? Saya konsnya itu ngambilnya di Padang, Sumatera Barat. Wah, Karena jauh memang belum ya. banyak perguruan tinggi yang buka profesi itu gitu. Oh, itu baik. sama kayak akuntan gitu-gitu ya. Terus spesialis lah Spesialis, dari ya. S1-nya tuh ke situ gitu profesi. Oh, baik, baik. Jadi itu saya memang kebetulan merantau di Padang 30 tahun jadi kuliah. Itu S1. merantau ya Bu ya? Iya. Jadi memang untuk menuntut ilmu setelah Iya. udah malang melintang mau balik ke kampung halaman. Mengabdi. Baik, Ibu memang orang asli Iya, Pontianak iya, ya Ibu asli, ya. asli. Baik, Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan di sini kalau misalkan saya buka-buka nih Bu tentang nama Ibu nih Bu ya. Oh, yes. Ibu ini merupakan salah satu trainer of yang biasa membimbing para guru terkait dengan konselingnya Bu ya, atau bimbingan konselingnya, begitu kira-kira ya. Apalagi terkait dengan informasi yang lagi happening saat ini Bu. Aduh, ini menggegerkan juga karena saya dengan teman-teman penyiar ketika siaran di pukul 7 sampai pukul 9 Bu pernah dan selalu membacakan berita yang terbaru. Ini terkait dengan, boleh ya Pak ya kita spill ya Pak ya. Terkait dengan yang ada tampar menampar nih Bu. Ini ke Bapak dulu deh. Kalau menurut Bapak peristiwa itu bagaimana sih Pak gitu loh. Silakan Pak. Ya, kita lihat dari perspektif yang lihat dari peristiwanya. Ini kan memang agak mengejutkan dan sedikit banyak anomalinya ini. Oke. Sesuatu yang tidak tidak normal itu ya. Jadi kenapa anomalinya? Karena peristiwa ini sebetulnya kan banyak kejadian ya, baik itu apakah kejadian kenakalan pelajar dan sebagainya. Tapi yang ini memang agak sedikit membuat fenomena baru. Dan memang sesuatu yang harusnya menjadi perhatian dan atensi semua ini. Dan itu ancaman serius. Kenapa? Karena reaksinya itu. Nah, kita bicara reaksi ya. Reaksi berarti ada yang ditimbulkan berarti ya, ada Pak, kejadian, ada reaksi. Nah, reaksinya ini yang paling membuat kita miris itu adalah ketika para pelajar ini kemudian seolah membela dengan standar kesalahan dan apa yang terjadi pada murid lain itu. Mereka demo sampai mogok 2 hari. Jadi kan seolah-olah ini standar cara mereka melihat standar etika moralnya itu kan
ini anomali ini. Iya, Sebenarnya benar. jadi aneh. Nah, disinilah sebenarnya Ya. yang kita jadi sangat-sangat luar biasa. Wah, ini gawat ini. Betul. Ini ancaman serius kalau sampai murid bisa melakukan standar cara melihat ini harusnya kan yang salah yang namanya merokok di sekolah ya Iya, kan. iya, Walaupun banyak anak-anak remaja yang nakal, biasa itu sebetulnya. Iya. Itu kan hal yang biasa saja. Iya. Semuanya mengalami dan menjalani. Tapi yang berbedanya ini kalau yang terjadi biasa kan ya udah yang lain itu kan menyalahkan lah. Menyalahkan dalam arti bukan berarti harus menyudutkan, tapi tapi ini kan membela dan mogok sampai 2 hari sampai benar-benar jadi viral gitu kan semuanya. Dan yang menyedihkan lagi, nah ini juga yang Menyedihkan lagi nih. menyedihkan lagi lebih parah lagi adalah elit-elitnya menyikapinya juga reaktif tanpa melihat substansinya persoalannya, seolah karena hanya viral lalu seperti tren ini lalu elitnya menyikapinya itu elit lokal lah ya, kepala daerah waktu itu kan. Ya, ya. Mungkin dapat pengaduan informasi dari berbagai pihak, langsung reaktif, langsung mau menyalakan kepala sekolah dan memberhentikan, menonaktifkan kan. Aduh. Walaupun itu sudah selesai habis itu kan. Ya, ya. Tapi kan hal ini kan menjadi suatu hal yang penting, suatu hal yang sangat banyak sekali di sini yang saya kira bisa saja terjadi menular kemana-mana. Karena kita melihat juga kejadian ini di beberapa minggu ini kan banyak sekali sekolah-sekolah yang timbul bermunculan nih problem-problem yang ini. Sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi ada, ya? ini kelihatan agak aneh, agak sedikit banyak gejala-gejala gangguan memang kesehatan mental di sini memang sangat-sangat absurd sekali gitu. Ya. Nah, oleh karena itulah saya kira ini sangat kita tertarik juga jadinya ketika ini dijadikan tema untuk pembicaraan diskusi kita karena memang banyak hal yang butuh kita kaji di sini. Betul, Pak. Tapi kita jadikan pelajaran yang besar juga untuk seluruhnya ya. Iya, Tidak betul. terkecuali. Jadi buat apalagi anak muda kan. Iya, Mereka kan takutnya jadi kayak gini kan kalau apa istilah jebakan mentalnya itu jadi FOMO boleh, tapi FOMO Iya, yang positif. FOMO yang positif. Misalnya baca literasi buku atau ngajak olahraga, ngajak apa. bikin Tapi kalau pantun. bikin ini ada pantun nih. Jadi lagi lomba ada pantun. lomba pantun nih. Ini bagus. Iya, Jadi iya, munculkan iya. peradaban-peradaban akar-akar peradaban yang ini positif kan. Nah, jadi atau main tradisional Iya, atau betul, apa. betul, Jadi Pak. FOMO yang bagus itu kan yang positif, tapi ini kan aneh nih. Bahkan seluruhnya 630 siswa demo, mogok. Nah, dampaknya apa? Kemarin kan banyak sentimen netizen semua kan mengecam itu kan. Betul, Pak. Nah, dianggap ini anomali, tidak rasional, pikirannya tidak jernih semua berarti. Lalu timbul dampak berikutnya yaitu yang memberhentikan itu dari elitnya. Nah, kan jadi kalau kayak gini kan bahayanya apa? Nanti takutnya, wah kalau ditegakkan padahal niat baik daripada sekolah itu kan untuk menegak disiplin. Betul. Bayangkan saja kalau nanti semua dicuekin, tidak dipedulikan kalau ada yang rokok, ada yang nakal, ada yang bully. Waduh, tidak bisa dibayangkan semua terancam nanti bahaya. Nah, jadi takutnya nanti takut trauma atau stres nanti para sekolah dan guru kan. Nah, ini kan jadi hal-hal yang tidak dipikirkan dampak panjangnya itu, termasuk juga ada perusahaan-perusahaan yang mengatakan sampai bahwa nanti lulusan dari sekolah ini tidak akan diterima. Nah, ini kan jadi dampaknya Pro kontra, ya. mensabotase masa depan mereka sendiri. Iya, Jadi iya. sebenarnya tindakan-tindakan murid-murid ini sama, dan yang sedihkan juga ada guru yang mengompor-ngompori guru di internal sekolah itu Astagfirullah. yang terkesan malah membela siswa tapi merusak situasi, malah menambah Oknum lah berarti Pak iya ya. oknum guru yang Oke. kemudian nah jadi kayak kita lihat bahwa kesehatan mental ini apa ya, masuk ke semua kalangan ini harus udah menjadi perhatian utama. Makanya Betul. PBB juga WHO mengingatkan bahwa kesehatan mental ini di dunia ini sudah diprediksi berdasarkan penelitian dari seluruh dunia kan hari ini kan sudah lebih kurang hampir 1 miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan kesehatan mental. Iya. Dan artinya bahwa ini harus jadi perhatian, bukan hanya jadi sekunder tapi harus jadi primer juga. Harus benar-benar jadi fokus utama dan harus inklusif. Jadi Iya, bukan iya. eksklusif, stigmanya harus bergeser. Betul. Nah, dan ini harus benar-benar
diperjuangkan oleh semuanya. Dari zaman Ibnu Sina dulu memang Ya, sudah Masya Allah. kesehatan mental kan. Betul, Jadi saya betul. kira case yang kemarin Ya. ini menjadi satu hal yang perlu untuk jadi mengingatkan kita betul-betul untuk jadi semua pihak, termasuk di dunia pendidikan terutama, Iya, baik betul, dari Pak. tingkat bawah TK sampai ke tingkat kampus, dan semuanya itu harus benar-benar di dunia pendidikan ini paling rentan sekali dengan urusan kesehatan mental ini. Iya. Ya. Kita juga kan di Indonesia menurut deteksi kan 30% dari pelajar yang mengalami apa ya, bukan gangguan tapi gejala. Gejala itu artinya kan kecemasan Tanda-tanda. tinggi, ya kan, Udah ada tanda-tanda konsentrasinya sulit, Iya. mungkin karena brain rot juga, Iya. karena pengaruh media sosial yang sangat mengepung dan membombardir ini kan. Masif. Jadi itulah salah satu yang perlu untuk jadi perhatian seluruh orang tua dan semuanya lah kita. Iya, betul Pak. Malahan bagi saya mungkin pada saat sekolah, saya tuh memandang guru tuh ya seperti orang tua kita Nah, yang itu harus dia. dihormati. Itu dia. Yang kita tuh kayaknya takut gitu ya sama ibu guru, sama bapak guru itu. Iya, malah kita dipercayakan. Iya. Jadi orang tua Kerja itu sama percaya ya. kepada sekolah bahwa Nah, sekolah itu betul. mendidik. Betul. Jangan penuh kecurigaan berlebihan. Nanti Iya. kan akhirnya jadi malah Dia negatif sedikit-sedikit, thinking, nah. gitu ya. Terlalu protek ke Iya, anak. dan terlalu kadang informasi protek. dari anak-anak ini jangan ditelan mentah-mentah dulu. Betul, harus tabayun Tabayun, dulu. dicek betul-betul dulu, karena kan kadang dalam keadaan emosional, Iya. apalagi temannya yang ngasih tahu dan tetangga dan sebagainya kan belum tentu Iya, kebenarannya itu. Nah, itulah tadi ada kebenaran baru tadi itu. Jadi banyak yang hiperrealitas. Jadi kadang, Nilai-nilainya, ya, jadi kadang yang framing ini seolah-olah benar, padahal bukan faktanya. Iya. Ini kan era sekarang seperti itu. Iya. Framing-framing itu seolah sesuatu yang benar. Nah, padahal bukan yang faktanya. Iya. Jadi fakta bisa dikalahkan dengan framing kebenaran. Nah, ini yang bahaya Betul nih. Jadi tolong jangan framing dulu ya. Nah, framingnya harus yang jangan sampai termakan framing negatif yang kemudian menjebak kita sendiri. Gitu. Betul, baik. Izin ya Pak, saya mau ke Ibu. Nah, Ya. Bu, kalau menurut Ibu kejadian kemarin itu seperti apa sih Bu? Mungkin dari sisi pendidikan yang ada, dan Ibu kan tadi tuh Pak dibilangnya trainer of counseling, istilahnya pakarnya konseling ini bagaimana Bu? Kalau Ibu menyikapi hal tersebut, silahkan Bu. Ya, terima kasih Mbak Eri, Iya, Uti sama-sama. Eri. Ya. Kalau saya ya memandangnya dari segi itu tadi nilai-nilai yang udah mulai menggeser. Tadi disampaikan oleh Bang Hendy, ini berbahaya kalau dibiarkan terus gitu kan. Ya. Sementara nanti ada yang dari istilahnya kepentingan-kepentingan yang akhirnya yang salah jadi pembenaran seperti itu tuh. Iya, Ya. betul. Iya kan? Itu tadi saya bilang konformitas yang membabi buta buat anak-anak ini berbahaya. Ya, ya. Karena artinya dia nggak mikir dulu nih. Artinya apa yang dilakukan temannya didukung saja mentah-mentah gitu Oke, kan. oke. Sehingga cara berpikirnya gitu tidak realistis lagi. Apalagi nanti akhirnya tabrakan dengan nilai-nilai yang sesungguhnya dulu udah kita junjung tinggi ya. Zamannya kami tuh segan sama guru, tadi Mbak Uti juga betul. bilang Saya gitu masih kan. segan sama guru-guru Nah, saya. jadi akibatnya apa? Nanti gurunya juga agak sedikit, ya bisa jadi gurunya malah stres juga, kepala sekolahnya stres juga karena Iya. serba salah Tekanan. tadi ya, tekanan. Iya, iya. Tekanan. Nah kan berbahaya kalau guru ngajar aja Dilema sudah jadi. dilema gitu kan ya. Iya, benar Karena juga ya. kadang-kadang ada menyebut ini hak asasi segala macam, padahal kan sebenarnya untuk kebaikan anak didik itu sendiri Betul, gitu kan. betul. Nah untuk itu harus ada kooperatif orang tua sama guru itu, Keseimbangan lah ya. keseimbangan itu gitu kan. Pada dasarnya guru itu pasti, dosen juga tentu saja ya. Ya. Kepentingan murid itu dikedepankan kok gitu. Ya ngapain juga kita selalu apa istilahnya menasehati, kan bukan kepentingan buat kita, kan udah selesai artinya ya untuk demi kebaikan anaknya. Benar Bu, benar. Nah seperti itu. Tapi cara murid menerimanya itu kadang-kadang ya negatif Orang tua. thinking tadi, orang tua juga terlalu protek sehingga negatif thinking tadi Ya. tuh Bang. Berkembang Ya naluri jadinya seorang ya. ibu kita nggak usah abaikan juga ya, namanya dapat berita sepihak gitu ya. Padahal harusnya kan di cross check dulu. Betul. Ya, Ya, tadi gitu framing kan. tadi itu. Iya, makanya seperti itu. Jadi Iya. terjadilah tadi kesalahpahaman gitu ya. Akibatnya jadi meledak suatu fenomena yang akhirnya jadi
booming Demo, seperti siswa. ini gitu. Padahal sebenarnya murid-murid yang diajak sama teman yang nggak usah masuk itu nggak ngerti juga gitu permasalahannya apa gitu kan ya. FOMO dia. FOMO lagi nih ya. Betul. Nah kemudian pemerintah juga mungkin kita nggak nyadarin nih kenapa dia ngambil tindakan kok dinonaktifkan guru itu setelah diwawancarai ternyata pemerintah daerahnya berpikiran wah ini harus diamankan untuk sesaat dulu daripada nanti timbul lagi permasalahan lebih jauh karena sudah 2 hari nggak masuk nih siswanya. Ikut trending. Seperti itu. Tapi gitu. kembali lagi ya Bu, ketika memang diistirahatkan dulu kepala sekolah tersebut, Iya. tetap kan image yang Iya. ditangkap oleh Betul. masyarakat ataupun ketika sudah masuk ke ranah media sosial atau media koran lah ibaratnya begitu. Terlalu reaktif dia. Kan Ya, pasti terburu-buru mikirnya lah ya, terburu-buru. pasti mikirnya Iya. yang langsung wah ya ini nih udah gara-gara kepala sekolahnya inilah Iya. nih begitu kan ya. Langsung menjas gitu, Pak. Ya, Nah. Itu yang nggak boleh. itulah dilemanya kan artinya kita harus sampai tuntas nih. Jadi bukan hanya berita lagi booming aja kita dengerin putus sampai di situ enggak sampai nanti penyelesaiannya seperti apa gitu Oke. kan ya kan. Sekarang kan sudah ditarik tuh pengaduan dari orang tuanya juga. Dicabut ininya Iya, ya. dicabut sehingga klarifikasinya udah mulai ada mediasi seperti itu gitu kan. Ya itulah tadi permasalahan yang menyangkut masalah mental nih anak-anak sekarang ini kan dapat gelar generasi strawberry. Oke. Strawberry itu kan kelihatan merah ya Bang mateng. Iya. Padahal sebenarnya Lembek. itu lembek. Lembek ya. itu dianalogikan seperti itu karena memang kenyataannya begitu gitu kan. Iya. Artinya kadang-kadang mereka melihat secara sosial media gitu kan. Itu justru menjadi terinspirasi dia melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan yang tanpa mikir dulu gitu loh. Tapi Bu, berarti kan kalau misalkan kita bicara sosial media lah tadi seperti Ibu yang Ibu katakan ya. Berarti sosial media ini salah satu faktornya. Bisa jadi pemicu itu Pemicu gitu, untuk iya. dia bisa jadi yang nekat begitu Iya, gitu karena ya tadi Bu. kita udah dibahas selintas ya di depan bahwa kadang mereka itu lebih Aktualisasinya. aktualisasi diri minta diperhatikan, Iya. cari sensasi Oke. gitu kan. Mabuk viral. Nah, Apakah butuh konten panggung, itu- Pak? Iya, Apakah seperti butuh begitu, panggung ya? Seperti Iya. itu. Ada ya? Iya, karena kan Oke. bikin konten tuh apapun caranya yang penting jadi tertarik Ah, orang melihatnya gitu. Iya, benar. Nah, padahal dia nggak Kecanduan tahu. viral dia. Iya, Kecanduan viral. itu berbahaya di situ. Itu kesehatan mental juga itu udah kelainan, penyimpangan loh itu. Oh iya, Gitu. kalau kesehatan mental Bu nantinya bisa berefek ke ini nggak ke badan kita Ya, atau jelas. Pasti itu. Saya sering mengatakan seperti ini. Orang selama ini seperti fokus kepada kesehatan fisik ya. Iya. Padahal kan Seimbang. ada kata-kata ya seimbang betul. Ya kan kata orang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Jiwa. dan kuat. lanjutannya pun begitu seharusnya ada timbal oke. balik di dalam mental yang Jiwa sehat, yang jiwa yang bagus. sehat terdapat fisik. Buktinya seperti ini, ketika orang stres dia kan nggak mau makan ya, terus dia nggak bisa tidur juga toh. Iya. Seperti itu kan terganggu tuh secara Fisiknya. mentalnya, akibatnya terbawalah fisiknya. Iya. Itu disebut dengan psikosomatik. Psikosomatik. Ya, Oke, jadi itu artinya psikosomatik. tekanan mental yang terlalu kuat, terlalu keras, jadi mengakibatkan gejala fisik yang jadi sakit juga Benar. gitu. Baik. Nah, buktinya kalau di sekolah ya misal kalau gurunya nggak bagus bisa ngajar mengerikan atau sangar kata orang killer, itu boro-boro muridnya bisa ngerti, masuk kelas aja mereka udah keringat dingin kan itu. Iya, tuh, benar. psikosomatiknya di situ. Tapi Tapi itu itu- saya cuma dulu gitu ngalamin. Tapi itu Pak. guru yang diingat malah. Iya, bener banget. Baiklah, Pak izin Bu. Nah ini kita pengalaman juga sekolah ya Oke, perjalanan. oke, boleh. iya. Nah, Bu, sama Bapak izin sebentar, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Iya. Mungkin Ibu sama Bapak mau minum dulu, Iya. karena ini pembahasannya seru banget ya. Iya seru. Oke, Ikhwafillah, untuk Anda yang pengen bertanya terkait kesehatan mental di lingkungan pendidikan ya, mungkin ada dari Ikhwafillah yang merupakan emak-emak ya, anaknya bersekolah agak harap-harap cemas gitu, bagaimana, silahkan boleh ditanyakan saja di layanan WA di 0811 570 5758. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. .8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda masih di program Bincang Istimewa, masih bersama Pak Muda Mahendrawan dan ada Ibu Yusida Imran ya. Bu, boleh dong kita bertanya lagi nih Bu ya.
Cek Bu, ada Ya, Bu. tes. Iya. Iya. Tadi kan kita sudah berbicara, wah lengkap banget ya. Tetapi ini karena konteksnya adalah kesehatan mental di lingkungan sekolah, mungkin boleh sedikit memberikan pemaparan terkait sebenarnya perannya fungsi guru ataupun staf di sekolah ini gimana sih Bu dalam menangani masalah seperti itu seharusnya itu seperti apa gitu Bu? Ya baik, gini Dek, kalau dulu kan kita udah bahasnya sering nih cerita-cerita ya bahwa zaman dulu Bang ini bukan nggak sering juga dapat hukuman sama gurunya, tapi nggak mendendam tuh gitu ya, malah disyukuri, paling senyum-senyum aja gitu ya. Nah kalau sekarang kan berbeda ini, situasinya jadi kayak itu tadi saya sebut menggeser gitu. Betul. Bahkan akhirnya nih guru pun secara undang-undang itu pun udah mulai tidak boleh lagi melakukan kekerasan yang sifatnya fisik, nggak boleh lagi menjewer sekarang. Jangan kata secara fisik, secara melebeli saja tuh nggak boleh. Verbal, misalnya bilang gitu verbal ya? nggak, itu termasuk kekerasan juga loh. Itu udah ada rambu-rambu. Jadi sekarang tuh nggak sama lagi dengan cara mendidik zaman dahulu. Beneran jadi strawberry gitu ya Bu? Atau gimana ya Bu ya? Bukan begitu, karena gini kita meninjau dari segi psikologisnya. Mereka bisa jadi luka batin namanya itu. Luka batin ya. Kita analogikan seperti ini. Maksudnya ini untuk anak zaman sekarang ya Bu ya? Iya, zaman sekarang beda. Beda zaman ya. sekarang itu jangan kata tadi saya bilang berupa kayak dulu kan kita suruh muter lapangan gitu ya. Terus kaki diangkat sebelah. Sekarang nggak lagi. Harusnya ada istilah tindakan tegas mendidik. Itu TTM itu. Tindakan tegas mendidik itu lebih kepada mengarahkan kepada hukuman edukasi gitu. Misalnya menghafal ayat-ayat pendek gitu. Karena dampaknya pasti lebih positif. Menulis supaya lebih rapi gitu. Itu banyak kok kreativitas guru untuk memberikan supaya anak itu berdampak bagus gitu, bukan yang secara fisik dia dihukum sampai kadang mukanya merah padam besoknya nggak masuk karena sakit. Nah itu udah mulai ditinggalkan. Lalu kalau seandainya sifat yang kadang sering kan zaman dulu dilabelin nih, maksudnya gurunya bilang kamu nakal, bodoh gitu kan, bandel, itu nggak boleh lagi juga. Boleh lagi ya. Nah jangan kata fisik ya, secara verbal saja itu diibaratkan seperti kalau kita memaku tembok dinding, itu kalau kita cabut itu walaupun kita udah katakan maaf gitu ya, tapi tetap bekasnya ada melekat. Itu masih disebut luka, nempel ya. Itu luka batin. Luka batin. Ya jadi Allah. itu makanya guru juga lebih berhati-hati sekarang ini Bang gitu. Iya, untuk zaman sekarang ya Pak ya. Kalau Bapak mungkin ngalamin juga lah ya Pak ya. Saya juga dulu suka dimarahin sama, tapi enggak juga yang dendam, manas gitu kan. Kutunggu gitu kan. Apakah biasa ya Pak? Senyum-senyum ya, tanya emosi. Populer jadinya. Bapak biasa katanya. Karena mental dia bagus, dia nggak apa ya istilahnya, nggak ngelawan. Anak sekarang kan gurunya bisa dihajar loh. Iya benar, banyak ya Bu kejadian kayak gitu. Ada. Kan? Iya Pak. Karena kita tahu orang itu udah percaya sama guru. Kalau kita ngadu malah kita dimarahin. Iya benar. Begitu Pak. Jadi salah kita. Katanya. Kan salah kita Pak. Iya. Kita ngaku kita salah. Ada hubungan kepercayaan antara sekolah dan orang tua. rumah tangga. Ini Betul. penting juga nih, Bu Siti, Ya, sekarang ini. Betul. Itu makanya harus sering ada komunikasi. Ibaratnya beginilah ya, misalnya nih ya, kenapa sebagai orang tua kan kita punya anak ya sekolah gitu kan, itu sebenarnya nggak apa-apa luangkan waktu setengah jam aja dalam 1 bulan mungkin untuk ngecek bagaimana perkembangan anak kita. Secara psikologis begini loh, saya sebagai guru, sebagai dosen, ketika dititipin amanah seperti itu pasti perhatian saya lebih loh kepada orang tua yang mesenin, tolong titip anak saya ya, dibanding kalau enggak. Iya nggak Bang? Jadi apa salahnya kita menanyakan, bukan arti intervensi terlalu dalam, anak nggak boleh diapa-apain, bukan, berbeda itu ya. Menitipkan untuk supaya kita berkolaborasi nih. Artinya ada hubungan yang saling percaya tadi gitu. Tapi kan Bu, ini saya tapi lagi. Iya. Tapi kan kadang sudut pandang yang selalu membedakan itu Bu, ada aja Bu yang jadi tiba-tiba yang disampaikan tuh negatif gitu kan pandangannya. Terus kita tuh sebenarnya harus gimana sih Bu mengatasi, contoh mungkin kejadian yang kemarin ini kan sampai berapa ratus siswa itu ikutan nggak masuk, itu kan karena ada bahasa yang disampaikan yang mungkin mereka menyerapnya ya gitu. Nah kita tuh sebenarnya harus apa? Padahal kan
Nah, kalau sudah ditabayun kan kesalahannya di mana coba kan? Gitu loh, Bu. Nah, itu kenapa kok bisa begitu gitu? Ya anak sekarang kan gini, apalagi remaja ya, dia inginnya tuh diterima di lingkungan pertemanan. Oke. Nah, jadi akibatnya apa? Ketika dia tidak setuju ataupun tidak sesuai dengan teman-teman yang lain, maka dia akan merasa itu tadi ada pembulian segala macam gitu kan. Dia merasa tidak diterima. Walaupun sebenarnya hati nurani dia menolak itu gitu loh. Betul. Nah, untuk itu maka peran orang tua, jadi harus ada penanaman nilai-nilai dari rumah dulu nih gitu. Sehingga anak itu enggak mentah-mentah nerima apa yang disampaikan oleh temennya aja gitu kan. Kalau seandainya 50% saja anaknya tetap aja sekolah, kan nggak terjadi peristiwa seperti ini karena orang tuanya menasihati, nah jangan begitu gitu kan, tetap aja lah sekolah gitu kan ya. Ini mungkin orang tuanya ada pembiaran seperti itu, malah justru makin didukung ya Bang. Jadi orang tuanya malah marah gitu, gurunya nampar, padahal sebenarnya kronologis sebenarnya itu enggak diklarifikasi gitu kan. Terlalu cepat, reaktif namanya. Agak lebay atau gimana, Pak? Ya itu tadi, sekarang zamannya Lebay, ya. dampak-dampak daripada media sosial, dunia tontonan, Oke. dunia maya yang sudah setengah orang ini hidup di era dunia algoritma media sosial ini, menyebabkan orang jadi sikapnya agak membawa perilaku narsis, ya perilaku agak lebay tadi itulah. Iya. Jadi kadang reaksi itu berlebihan, ada porsinya kan. Dan ini memang sih kita paham pengaruh tekanan hidup, dunia yang sekarang juga semakin kompleks kan, karena semua termasuk anak-anak muda kan sekarang mengalami kecemasan. Menurut penelitian kan itu tadi, kecemasan tinggi itu memang dialami seluruh dunia ini, ya, jumlahnya cukup meningkat, termasuk di Indonesia juga belajar. Kenapa? Ya karena tadi situasi yang membuat banyaknya distraksi yang dia alami juga dari media sosial kan. Kemudian udah masuk tontonan yang sifatnya imajinasinya udah melampaui ya fantasi. Nah akibatnya tidak bisa terkendali kan. Betul. Nah salah satunya padahal kan tadi kita bicara pendidikan di sekolah kembali lagi. Kan padahal tujuan pendidikan ini kan membangun karakter. Betul. Intinya justru soft skill ya itulah yang diutamakan, ya nilai tanggung jawab, keberanian komunikasi, ya kan, terbuka, jujuran, dan juga bentuk solidaritas, kepedulian, empati. Ini yang sebenarnya hari ini memang seluruh kalangan kita semua juga perlu menjadi perhatian untuk selalu membicarakan dan selalu mencari tips-tips supaya semuanya ini bisa memitigasi resiko di tiap rumah tangganya. Kemudian dengan sekolah hubungannya, dunia pendidikan ini sangat memang rentan. Karena dunia pendidikan ini kan dari mulai sekolah TK sampai ke kampus ya. Ini kan hubungan mereka belajar mulai berkomunikasi dan bergaul semua, mencari identitas dirinya ini. Nah ini yang seringkali rentan di sini. Nah terkait dengan guru dan orang tua, ini yang perlu dibangun, hubungan kepercayaannya ini harus jauh lebih memitigasi. Jadi di sini mungkin yang perlu menjadi seluruh perhatian seluruhnya, termasuk para elit pengambil kebijakan juga. Jadi semuanya juga jangan sampai, karena besar dampaknya kan ketika elit-elit juga tidak dalam hal ini substansi yang harus dilihat, bahwa sektor pendidikan ini hak dasar ini juga harus dilihat dalam konteks tidak hanya rutin. Maka sering kita bilang ya bahwa menjadi apapun kita itu lebih rasa tanggung jawab kita yang harus dikedepankan, bukan sekedar tugas. Kalau tugas itu kan yang penting ngajar, jam belajar masuk, udah selesai. Petugas kesehatan juga gitu, kalau yang penting masuk kerja sudah, aku jalankan gitu kan. Tapi kalau rasa tanggung jawab itu berbeda. Ada muridnya yang mengalami satu hal lain, dia mungkin cemas juga, itu terpanggil rasa tanggung jawabnya. Panggilan jiwa ya Bang. Panggilan jiwa. Guru juga akhirnya berusaha memahami, oh ini ada apa sih anak ini, hubungi orang tuanya, kemudian nanti ini. Nah saya kira sekarang sih banyak sih, sekarang sudah banyak juga para guru, mungkin yang guru BK maupun yang lain-lain sudah banyak juga terkait dengan pendidikan yang memberikan kekuatan karakter ini. Cuma memang dalam konteks kejadian yang ini kan kita membicarakannya kan karena fenomena ini kan membahayakan, ancaman kalau nanti sampai guru tidak ada yang berani untuk menegur. Bablas Bang jadinya ya. Betul. Ini walaupun mungkin yang kemarin kepala sekolahnya nampar itu bukan nampar yang sifatnya sampai melukai,
cuma Cuman pluk gitu. sayang gitu lah ya. Sebenarnya kalau saya sih Bergurau yakin katanya ya, bahwa malah. semua guru itu sayang. Iya. sama Sayang, kita. Saya aja betul, dulu kalau betul. di hukum tuh sebenarnya guru saya yang hukum tuh juga sedih juga. Jadi pas pulang sekolah ketemu saya lagi gitu, aduh kamu kepalanya dipegang gitu kan, kamu nih gitunya kan, gitu, sayang gitu sama kita walaupun kita udah biru kan. Tapi enggak apa-apa, saya disuruh ngepel dari atas lantai atas sampai lantai bawah. Iya. Biar tapi perasaan saya enggak ada, udah biasa saja karena kita rasa bersalah. Nah, itu satu hal ya. Iya, betul. Ini juga kemarin saya dengar ada beberapa filsuf juga, termasuk saya dengar Pak, orang salah itu biasa, apalagi anak-anak. Salah-salah itu biasa lah, tidak perlu terlalu jadi ini. Yang masalah itu ketika tidak bisa merasakan bersalah. Kalau salah itu hal yang normal dalam manusia, apalagi anak-anak pelajar. Tapi sadar dia tuh Tapi salah ya. Sadar dia tuh salah. Yang Ini jadi masalah menganggap tidak itu merasa benar. bersalah itu yang bahaya. Misalnya Baik. jangan sampai hilang. Iya. Baik, baik. Apa istilahnya itu? Itu dia Bang, nilai-nilai yang menggeser Nah, tadi itu Bang. Jadi merasa- seolah-olah benar yang merasa dilakukan tidak padahal bersalah itu tidak nyadar dia. itu yang bahaya. nyadar. Nah, jadi untuk melangkah ke situ kan berarti ini gak masalah kesehatan mental lagi kan? Betul. Karena kan gini, sesuai dengan pelopor kesehatan mental ini kan Ibnu Sina ya pada lahir betul, Pak. 18 ke 19 itu kan, itu kan sederhana sebetulnya. Kesehatan mental itu kan emosinya stabil, itu indikatornya kan, pikiran jernih, artinya logikanya, apanya semua rasional. Kemudian juga antara jiwa dengan tubuh ini selaras kan. Selaras. Nah, kemudian juga indikatornya ada nilai-nilai tadi spiritualisme dan nilai-nilai moralitas itu dia bisa bedakan mana yang standar moral, etika ini. Nah, itu kan artinya sehat mental kalau orang seimbang semua itu. Iya, iya. Iya. Nah, jadi saya kira ketika itu terlanggar berarti ada memang gangguan di situ yang perlu kita jadikan pemahaman. Mudah-mudahan Iya. dari pelajaran ini kan, artinya kita melihatnya bahwa ini perlu menjadi ingatkan bagi semua orang tua juga, karena Ya. dari rumah biar gimana pun itu tidak terlepas bahwa kita perlu memitigasi semuanya, perlu keseimbangan dan tadi perhatian dalam arti kata jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang nampaknya sederhana tapi itu justru membahayakan bagi. Nah, benar kata Yusuf tadi bahwa Dr. Yusuf tadi kan memang sekarang dilema para pendidik juga termasuk dosen termasuk pendidik kan dilema nih menghadapi situasi. Nah, tinggal bagaimana ketika harus memberikan punishment atau memberikan disiplin lah ya, menegakkan disiplin dan moral dan sebagainya. Ini dia bisa melangkah dengan lebih cepat mengantisipasi supaya ini tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang berlebihan juga dari semuanya, termasuk orang tua juga semuanya. Itu perlu makanya jangan kita cuek lah dengan urusan-urusan anak-anak ini kan. Jadi kesempatkan waktu, betul kata Yusi tadi itu. Ngobrol. Karena eranya udah beda. Jangan kita ikut era yang kalau dulu kan semuanya serba manual tuh kan, anak-anak belum terlalu banyak terdistraksi dengan macam-macam. Betul. Kalau ini Betul. kan sebenarnya kita dulu mainnya kan main secara fisik, ketemu main-main macam-macam. Jadi beda individualistis, nilai ini bergeser sekarang ini kan karena sekarang kumpul tapi mainnya masing-masing kan. Nah, kalau ini kan otomatis berpengaruh pada soal hubungan. Betul. Disinilah makanya mudah-mudahan kita membahas ini kan untuk mengingatkan. Kita bukan artinya mengajarkan, bukan ini, tapi mengingatkan semua bahwa semua ini penting untuk menjaga supaya anak-anak ini tidak mensabotase masa depannya sendiri. Yang paling perlu kita pahami bahwa kadang-kadang masa depan ini bukan dia tidak punya, tapi kadang-kadang dia mensabotasinya sehingga akhirnya dia jatuh kepada pelarian-pelarian, bukan menghadapi dunia ini dengan keberanian dan rasa tanggung jawab, tapi menghadapinya dengan pelarian dan kabur sana sini. Nah, ini bahaya kan. Jadi frustrasi sosial sekarang itu sudah kelihatan, semakin waktu semakin membahayakan. Ada frustrasi sosial juga di sini yang terjadi. Dan itulah yang makanya semua pihak pun akhirnya reaktif menyikapi
dan semuanya mabuk viralitas, kecanduan viralitas. Mabuk viralitas. Apa-apa mau diviralkan. Ada orang bicara yang salah sedikit, akhirnya ada potongan-potongan yang mungkin kan sering itu kita lihat tuh. Iya. Ada yang viral tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ada yang dipotong-potong. Jadi kadang-kadang orang sedikit-sedikit mau viral ini Potong-potong aja langsung Jadi naikin kadang-kadang lagi ya Pak. kebenaran. Berbeda jadinya ya, Bukan beritanya berbeda. Jadi pembenaran. Ya, pembenaran. Jadi Betul. bukan kebenaran yang di fakta yang sesuai, tapi pembenaran. Nah, jadi balik lagi bahwa dunia pendidikan ini memang harusnya disinilah yang justru malah bisa untuk lebih memkuatkan visinya, mengejar dia tahu tujuan hidupnya. Di situ harus jauh lebih memberikan kekuatan cara pola pikir, kan mindset ini. Betul. Bagaimana justru mindset ini dibangun dengan akar kuat ya, bahwa dia itu yang maka saya sering bilang tumbuhlah seperti akar kan, dia tumbuh ke bawah tapi untuk menumbuhkan yang di atas. Kuatin di Jadi, bawahnya. Dia tidak perlu pengakuan, akar itu kan tidak perlu dilihat. Nggak kelihatan malah ya. Pengen jadi bunga. Betul. Kalau semuanya pengen cantik, pengen Cepet bagus, layu tapi. flexing sana sini, tapi rapuh. Rapuh. Nah, jadi walaupun bagus kelihatannya bunga, buah dan daun, tapi rapuh. Padahal tidak sadar yang hidupnya itu akar. Betul. Akar tumbuhnya di dalam tempat yang gelap, Betul. yang tidak kelihatan. Iya. Ya, tapi dialah sebenarnya yang betul-betul memberikan kebahagiaan karena dia menumbuhkan buah, dia menghasilkan ini, dia menghasilkan bunga. Jadi makanya kita pun berharap ini pendidikan itu dan orang tua harus paham bahwa akar jati diri ini harus kuat, dan disinilah kita harus banyak ngalah juga. Jangan terlalu bawa kondisi emosional, kan sekarang emosional ini kan, kecerdasan emosional kan di situ yang dipengaruhi karena tadi terbawa distraksi media sosial, akhirnya kita mudah cepat terbakar ya, cepat terkompori, cepat terpengaruh sehingga reaksi kita tuh terlalu, termasuk elit-elit dan sebagainya. Jadi itu salah satunya kan kesehatan mental itu kan ketika tidak bisa kendali emosi tadi, emosi tidak stabil, kondisi marah, kondisi sedih, kondisi mengeluh, tapi berlebihan. Nah, makanya tadi balik lagi seimbang. Nah, untuk seimbang ini nanti Bu Yusi pasti tahu bagaimana sih tips-tips menjaga keseimbangan. Kita ini kan, baik orang tua, murid, mahasiswa dan sebagainya. Kemarin kan ada yang mahasiswa Udayana yang baru-baru ini dibully oleh teman-temannya, namanya Timothy itu kan, itu kan luar biasa itu kejadiannya. Yang mereka kemudian, padahal Timothy ini anak baik, cuma mungkin dia dibully di grup WA-nya, kemudian bunuh diri kan dari lantai 4. Nah, luar biasa ini kan, aduh, benar-benar satu hal yang padahal itu kekerasan digital itu. Dia bukan fisik ya, hanya soal dibully di digital. Bayangkan saja gimana lagi kalau fisik yang sering kita, kita tidak bisa bayangkan. Makanya kalau sekarang itu kan banyak orang tua yang harus belajar bagaimana anaknya menghadapi temannya yang membulinya. Ini yang sebenarnya juga saya kira guru-guru BK, kemudian para orang tua juga harus banyak komunikasi, harus banyak diskusi dengan orang tua yang lain, kemudian juga dengan sekolah, dengan anaknya sendiri juga harus dilihat supaya ada keberanian juga. Jangan juga mau jadi korban bully kan. Kalau dari awal dia tegas kan pasti dia juga tidak mudah juga untuk dilihat peluang untuk dibully oleh temannya. Tapi itulah sekali lagi, memang ini bukan berarti kemudian setidak-tidaknya kita ini bisa ngimbangi lah, bisa ngerem, dan pada akhirnya tips-tips yang kita kejar keseimbangan itulah dari rumah kita. Balik lagi bahwa dari rumah itu memang yang paling penting, bawa dari rumah lah. Kalau dari rumah maaf ya kondisinya sering mungkin anak ini ngelihat hal-hal yang kasar omongannya, atau yang adab-adabnya dia dilanggar dari rumah. Contoh-contohnya misalnya kemudian siapa bilang anak-anak itu tidak memahami dari mulai dia tumbuh ya, TK, SD dan ini tahu dia kalau orang tuanya mengikuti perkembangan juga ya, kelakuannya terhadap mungkin pasangan atau kemudian mungkin aktualisasinya, jadi dia membuli pelaku bully ini kan sebenarnya mungkin dia melampiaskan di luar akhirnya. Nah, emosinya, jadi memang pergaulan dia juga orang tua harus selalu lihat siapa teman-temannya, bagaimana, bukan melarang tapi setidaknya itu
biar cycle-nya dia ini bisa terkendali, jangan sampai dia terjebak gitu kan. Jebakan mental ini kan udah luar biasa banyak sekarang. Jebakan mental. Apalagi ini kan dengan screen time yang berlebihan, sekian jam satu hari. Kalau menurut penelitian kan sekarang yang bahaya kan anak-anak udah mulai berapa persen itu kan sudah di atas 5 jam 6 jam itu kan sangat bahaya sekali. Betul. Dalam satu hari itu merusak fisik juga, saraf mata, saraf ini brain rot juga, ya penginian otak ya. Kalau itu neuroscience lah yang paham kan. Tapi kita setidak-tidaknya kita ini kan tidak harus ahli, tapi minimal semuanya ada ketertarikan untuk membicarakan kesehatan mental nih. Jangan sampai tabu. Makanya saya senang Mbak Eri ini membicarakan kesehatan mental. Kenapa? Karena ini memang perlu dibicarakan terus. Sebab kalau dibicarakan terus itu jadi buah bibir, jadi isu yang bagus gitu untuk orang saling ingatkan. Bukan orang tuh saling menjudge, enggak. Bukan saling menghakimi atau enggak. Tapi minimal saling ingatkan. Dan untuk kepentingan generasi kita juga yang justru tantangannya hari ini jauh lebih berat. Oh, sangat. Jauh lebih berat sekali. Iya, Pak. Tekanan-tekanan peluang yang mungkin inilah, maka saya bersyukur Bu Yusi bisa hadir juga. Alhamdulillah. Jadi ini biar kita dapat juga perspektifnya dari sisi bagaimana pola selama ini terhadap pendidikan dan konselingnya ini kan, dampak-dampaknya ini kan. Iya, betul. Kecemasan ini soalnya udah pada taraf yang cemas banget gitu. Ya, karena memang kata kunci tadi keselarasan tuh Bang, nggak seimbang terhadap kesehatan fisik dan mental tadi Bang. Karena kalau secara fisik kan orang tua kan fokus ngasih makan anak apapun dibiayain, gizi gitu ya. Tapi mentalnya disiapin nggak nih gitu. Setidaknya begini, orang tua itu kan menganggap ya ketika umur biologis anaknya berkembang juga secara emosional, belum tentu itu. Ya, jadi sekarang nih yang sadar gizi udah banyak bagus, kesadaran gizi nih semenjak kita isu stunting apa segala kan. Tapi gizi ini bukan hanya ini konsumsinya. Konsumsi gizi ini juga dari sisi nutrisi terkait dengan konsumsi tontonan. Iya betul. Konsumsi bagi otak, konsumsi bagi jiwa juga, mentalnya juga. Jadi bukan hanya fisik yang gizi ini. Plus sekarang ini gizinya itu adalah gizi dari nutrisi dari luar sosial, yang belum tentu tuh bagus buat dia. Tontonan konsumsi dia ini. Sementara orang tuanya nggak ngawasin gitu. Banyak scam lagi kan sekarang, jebakan-jebakan, sampailah banyak perilaku yang judol, yang kemudian ada orang tua tiba-tiba dapat tagihan dipinjol, ada yang gamesnya berlebihan, macam-macam lah. Ada yang justru juga membahayakan. Pokoknya jebakan-jebakan yang membahayakan, jebakan perilaku seksualnya juga jadi akhirnya. Betul. Ini membahayakan sekali. Ada kayak model games tuh yang menunjukkan ada nanti dapat pemenang dikasih bintang tapi nanti malah seksualitas ada faktor itu jebakan yang sangat membahayakan, termasuk LGBT betul, komunitasnya. Jadi kita nih kadang ngomongin gini kan agak enggak tapi harus diomongin, miris rasanya jangan dibiarkan. Kalau gini nih saya buka-buka aja biar orang tuh jangan terlalu tabu lah ngomongin betul. Malah harus jangan kayak takut nanti malah kita jadi kita memitigasi, kita kontrol apa sih yang ditonton anak-anak kita di kamar berjam-jam nih, sampai kita lupa pula nanti. Jadi kalau saya kemarin ada lihat beberapa ini ya, kalau kita lihat praktek baiknya itu kan dia konsisten ngajarin anaknya. Jadi ya kamu main sekarang 45 menit ya, jam sekian selesai. Anaknya konsisten. Nah kalau udah seperti itu antara orang tua dengan anak yang masih kecil ini, dia udah konsisten dengan apa yang dia ini. Tapi betul-betul berhenti. Jangan nanti kasih lagi misalnya tambah lagi Pak 15 menit, tambah lagi enggak boleh lagi. Pokoknya kalau udah begitu harus janjinya sesuai. Jadi kalau gitu kita ajarin dia cara konsisten dan komitmen itu dibangun dari tanggung jawab juga ya Pak. Tanggung jawab. Jadi perilaku konsisten itu memulai dari pola pikir yang kebiasaan dan akhirnya jadi mengawal karakternya sendiri juga. Iya, betul. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Aden.
Iya. tapi yang chatnya Mama Aden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Aden di TPI. Ini kan lagi heboh sampai para pengusaha di sana tuh bilang lulusan dari SMA bersangkutan tidak diterima kerja. Pertanyaan saya, bagaimana nasib anak didik dan sikap ortu mereka dan apa tindakan dari pemerintah di sana? Untuk infonya sebelumnya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana tuh, Pak, Iya. Bu? Ya kalau saya tadi ya kembali dulu ya sebelum nanti Boleh. menjawab pertanyaan Boleh. Itulah tadi artinya komunikasi orang tua sama anak ini kurang. Jadinya ini kan riset ya, hasil penelitian juga bahwa sekian banyak orang tua, apalagi sekarang kan tuntutan ekonomi ya Bang ya. Ya, Mereka betul. sibuk pagi saja kerja, anak belum bangun, nanti Ya. pulang, apalagi kota besar ya, anaknya sudah tidur lagi gitu. Sudah tidur Kapan lagi. komunikasinya gitu kan? Ya. Padahal itu tadi perkembangan mental itu jangan menganggap badannya sudah besar, anaknya juga secara mental tuh besar juga ya. Belum Belum matang tentu. itu belum. Bahkan ukuran anak mahasiswa semester 1, saya tuh selalu kasih pembekalan di awal. Itu dia nggak ngerti. Bu, terima kasih Pak, gitu-gitu. Masalah kecil remeh-temeh itu kan. Misalnya nih ya, ini misal tanggung jawab gitu kan. Kalau orang tua kayak misalnya dalam segi ekonomi mampu itu Betul. tanggung jawab tuh beresin kamar saja itu penting loh. Betul. Ya kan? Itu di situ tuh betul. mengajarkan anak untuk mandiri gitu Iya, kan. iya, Nah, jadi penanaman nilai-nilai itu memang harus dari rumah gitu kan. Dan komunikasi itu harus dibangun. Jangan nasihat aja, tapi lebih kepada teladan, contoh nyata gitu kan. Jadi kalaupun nanti mau beres sama-sama hari libur, itu nggak harus juga rekreasi, tapi sama-sama mungkin beresin taman sama-sama gitu, atau miara binatang yang kesayangan misalnya gitu diberesin. Itu juga rekreasi. Itu penting, kedekatan tadi tuh ya. Secara orang tua dan anak itu harus dibangun seperti itu. Jadi jangan dibiarkan anak tuh matang sendiri, itu nama dikarbit nanti. Usianya dikarbit. udah Oke. usianya sudah gede gitu ya, tapi mentalnya masih lemah gitu. Masih lemah. Nah, maka Baik. dari itu saya bilang pendidikan itu sebenarnya kan definisinya udah bagus ya. Secara aktualisasi diri bagus kan, kita udah ditanamkan harusnya dengan kata-kata indah seperti itu. Tapi penerapan termasuk di dalamnya pengendalian diri itu. Pendidikan Oke. itu muatannya kepada pengendalian diri, Bang. Iya. Itu sulit loh buat anak-anak, gimana caranya dia bisa bertanggung jawab. Nah, itu tadi buktinya dengan fenomena tadi ya. Iya. Itu artinya dia ngambil sikap tapi nggak tahu dia pertanggungjawabannya seperti apa, nanti akibatnya ngefek ke di masa depannya mau jadi apa kalau nggak diterima di Betul. kantor-kantor. Akhirnya tuh kayak gimana? Itu pengendalian gitu. dirinya yang masih lemah tadi Oke, gitu. sekaligus gitu. menjawab itu juga ya, Bu ya. Iya. Baik. Bu, ini kan sudah Nggak bisa berpikir kritis. ini kan ya. sudah pukul 2 lewat Iya. nih ya. Boleh mungkin ada closing statement dari Bapak dan juga Ibu untuk kami dan untuk pendengar Radio Mujahidin, karena terkait dengan kesehatan mental nih luar biasa, kita nih memang perlu Pak. Perlu, dan mungkin waktunya harus 3 atau 4 jam. Silakan. Dari Ibu dulu atau langsung Bapak, silakan, Bu. Iya, baik ya. Sebagai pendidik itu sebenarnya ada muatan-muatan yang harusnya memang kita tanamkan. Itu tidak mudah, bukan hanya sekedar kata-kata ya. Harus mempunyai, ini kalau jadi guru ataupun jadi dosen itu mempunyai nilai rasa kasih sayang tadi tuh harus ditanamkan benar di diri kita ya, Rasa sebagai kasih pendidik ya. sayang. Baik. Perhatian, peduli ya, Peduli. kasih sayang tadi itu harga mati kalau pakai istilah sekarang ya. Baik, Karena itu nggak mungkin bisa orang itu tanpa kasih sayang dia bisa memperlakukan anaknya secara manusiawi gitu, anak didik ya. Nanti tiba-tiba emosinya nggak terkendali, bisa aja kan. Karena namanya orang kesel kan, itu kalau nggak ada sayang nanti main pukul, main apa gitu kan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi memang guru pun memberikan kepada anak contoh-contoh bahwa kata-kata itu nggak boleh kasar gitu kan. Ya nggak boleh melabelin, nggak boleh mengata-ngatain murid gitu. Karena orang yang dipercayanya selain orang tua dan guru itu kata-kata itu selain dari doa ya kalau di Islam ya, itu memang meyakinkan kepada alam bawah sadar si anak bahwa dia percaya. Guru itu mengatakan bahwa dia nakal, dia bodoh, dia percaya lalu nanti tingkah lakunya mengarah ke sana loh, itu yang berbahaya. Seperti itu, maka nggak boleh. Itu kayak sugesti gitu Iya, mungkin. seperti itu. Jadi baik, memang kenapa jadinya nggak boleh guru ataupun orang tua, itu istilah kami itu melabeli ya, mengata-ngatain itu. Padahal sebenarnya anak itu bisa diganti dengan kata-kata lain, misalnya dia kalau kita mau bilang malas, kita bisa ganti dengan kata-kata lain. Kamu sebenarnya bisa pinter loh kalau rajin, kan sama artinya. Iya, itu lebih enak didengarnya gitu. Itu kan ada muatan motivasinya, Iya, kepercayaan betul. diri anak muncul. Betul. Gitu kan dibanding kalau mau ngata malas gitu kan. Nah, ini yang dia kan mentorkan ke BKBK.
Nah ini, Tips-tipsnya lah ya. Iya, benar, seperti itu, tips-tipsnya Bang. ya. Ya. Jadi seperti itu disadari ya, artinya. Tapi itu tadi berbahayanya kalau guru sudah menanamkan nilai-nilai seperti itu, tapi anaknya tadi saya pakai bahasa bablas, itu nanti jadi ngelunjak loh. Dijadikan dilema di situ kan. Jadi udah guru nggak boleh marah kok. Kalau dia tahu begitu itu bahaya juga nih. Jadi semau-maunya kan ada kasus yang beberapa tahun yang lalu guru yang honor itu sampai meninggal loh, Bang. Disiksa sama muridnya gitu. Karena itu tadi, karena dia pikir udahlah guru nggak boleh, nanti dia bisa dilaporkan ke orang tua atau mungkin hak asasi manusia terlanggar kan. Jadi kan dilema nih, guru mau ngapain padahal tujuan baiknya adalah untuk mendidik anak tadi gitu kan. Sementara dia nggak boleh secara fisik nggak boleh lagi, memang itu dilarang sekarang ya pendidikan yang baru. Bahkan tadi kata-kata secara verbal itu pun dihindari gitu. Karena itu secara mental itu merusak harga diri anak, kepercayaan diri anak. Itu ingat terus lah dia ya. Maka orang bilang kata-kata itu dibawa sampai mati ya, Bang. Gitu tuh masih ingat tuh kalau sampai ke hati lagi ya. Iya gitu. Itu mungkin sementara itu dulu. Oke, baik, silakan Pak. Ya, jadi saya tadi Bu tadi? Yang pertama Bu, sebelum ini Bu Mama Aden. Mama Aden. Ya, Mama Aden. Jadi Boleh, Pak. terkait dengan peluang yang kemudian dampaknya, ini kan dampak efek lanjutannya ada pihak yang membuat itu anak-anak dari SMA ini jadinya seperti dijudge gitu. Nah, saya kira sekarang yang perlu dilakukan adalah para orang tua di situ, komite sekolahnya, kemudian dari muridnya juga harus juga membuat semacam membuktikan kepada dunia luar, bukti luar bahwa kami sudah membelajar dari hal ini. Ya, sampaikan secara terbuka supaya orang juga tidak kemudian sentimen dengan sekolahan itu. Nanti kan juga akhirnya takutnya nanti nggak ada yang mau sekolah di situ ke depan, nanti yang daftar sekolah di situ lalu padahal ini punya pemerintah yang harusnya ini sudah menjadi hak daripada anak-anak kita. Ini kan dampak luasnya jadi kemana-mana. Nah, jadi saya kira ini juga penting orang tua, guru, sekali lagi yang paling penting adalah mari semuanya dibangun komunikasi yang jauh lebih memitigasi lah secara konsisten gitu kan semuanya. Dan juga kalau perlu ya, ini juga kan kita bicara gini kan untuk yang lain-lain nih. Betul, nah, mungkin sekolah-sekolahan yang ada di mana saja, termasuk kita yang ada di sini ya, perlulah mungkin semuanya tanpa menunggu dulu ada kasus kayak gitu. Betul. Kasus kayak gitu tuh kita jadikan bukan pelajaran lalu, yang penting tidak ada di sekolah anak saya, jangan mikir gitu. Semua orang tua sekarang harus melihat bahwa fenomena sekarang ini kan hidup dah mendunia. Apapun yang terjadi ini kayak tapping point jadinya. Terjadi di sini, terjadi juga di mana-mana. Menular ini khawatirnya. Nah, tadi aktualisasi yang tidak kebablasan yang akhirnya semua pengen viral tadi itu. Betul. Tidak di pikiran jernih, bisa saja terjadi dimanapun. Anak-anak demo macam-macam yang kita ndak, kadang cara demonya pun masih pelajar tapi mungkin dia sudah ndak melampaui adab juga kadang menyampaikannya, ya kan. Kadang kita juga jadinya miris juga. Nah, betul. Ini berarti semua siapapun dimanapun kita sekarang ini, termasuk saya mungkin termasuk Lucy, kalau mungkin ada anak-anak yang masih, kita harus ajak semua komite perwakilan, kalau perlu ada semua musyawarah yang ini untuk menyampaikan bahwa supaya kita semuanya lebih minta bahwa kerjasama yang baik, dan kita komitmen kalau sekolah harus menegur dan sebagainya, ya orang tua mensepakati jangan sampai menimbulkan reaksi yang berlebihan. Betul. Jadi pemerintah daerahnya pun akhirnya tidaklah seperti kemarin itu sikapnya kemudian reaktif lalu mau langsung nonaktifkan. Langsung ya. Nah, seolah-olah benar ya Bang ya. Iya, membenarkan muridnya. Sepertinya. Ada yang anaknya bawa mobil ke sekolah. Itu juga. Kepala sekolah juga dinonaktifkan. Lalu balik lagi. Jadi kadang-kadang standar-standarnya tuh bingung kita ya. Aneh jadinya. Anomali. Jadi dari hal-hal itulah saya kira semua sekolahan negeri swasta mulai lebih menguatkan lagi perwakilan orang tua. Sekarang kan pakai kelas malah ada paguyuban, betul. ini. Nah, jadi saya kira ini perlu untuk ada semacam standar-standar yang disepakati bersama supaya lebih memahami juga, dan orang tua mesti berupaya tadi sudah betul
untuk lebih komunikasi dengan sekolah tuh jangan sampai kita cuek. Karena eranya udah beda sekarang. Betul. Eranya udah perlu untuk lebih lebih berkorban waktu kita sedikit. Dahulukanlah kepentingan itu, karena apalagi mulai dari anak-anak usia 0-8 tahun kan, masa golden age-nya kan Golden dari age. 8 ini kan penting dikawal sampai dia nanti SMP, terus naik SD, SMP dan SMA ini masuk sampai itu kan mulai bentukan cari jati diri kan. Ini kan sangat-sangat penting sekali untuk nah Baik. karena mental nih sekarang, itulah makanya PBB mengingatkan kan bahwa kita ini kan melihat dari dulu filosofi kita seperti Musina bilang kan harus seimbang. Karena kalau saya fisik dengan mental ini kan sebetulnya orang kan seolah menganggap luka fisik itu lebih berat pada luka mental itu jauh lebih berat. Dan itu tersembunyi betul. dan itu menghilangkan jejak jangka panjang, melekat itu luka batin dan sebagainya, bisa membuat dia sampai stres, depresi. Nah kalau luka kita sakit fisik diobatin, nambah luka sembuh atau kita kena kasih betadin. Kasih betadin. apa kan udah tahuan obatnya udah ini, rumus resepnya dokter atau mana kita udah bisa memitigasi. Tapi kalau yang sakit mental ini kan kadang diam, frustrasi, tidak ketahuan, bunuh diri nanti, melakukan hal-hal yang membuli orang, membahayakan dirinya sendiri, atau pelarian ke narkoba, pelarian ke perilaku seks yang menyimpang atau ini kan yang sebenarnya tiba-tiba itu yang membahayakan. Karena ini penyesalan orang tuanya jika timbul sampai tawuran, sampai membahayakan nyawa orang. Ini kan seolah-olah kan jadinya itulah tadi akibat hiperrealitas tadi itu. Antara dunia nyata dengan dunia maya ini, jadi antara realitas dengan ilusi ini akhirnya jadi halusinasi. Bahaya. Ini yang menyebabkan orang halusinasi ini. Ini udah tingkatannya yang membuat membahayakan. WHO sendiri mencatat bahwa penyebab kematian kedua terbesar di usia 15 sampai 29 tahun di dunia ini adalah bunuh diri kasusnya. Nah ini kan luar biasa ini. Jadi harus bahaya, hati-hati di era sekarang, frustrasi ini membahayakan. Jadi kita sih maksudnya bukan bicara serem-serem gini lalu, tapi minimal inilah mengingatkan kita untuk mengintegrasi. Memang ancaman itu lebih dahsyat sekarang Bang. Ancaman itu kanan kiri banyak sekali sekarang. Kepungan. Makanya kita pun harus banyak mengepung juga nih. Kepung bakul nanti Pak. Diskusi ini, kemudian tips-tipsnya tadi. Apa sih tips-tipsnya? Ya seimbang lah kita kan. Hidup seimbang, semuanya berusaha untuk membangkitkan komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana memunculkan, karena kan kayak screen time berlebihan ini kan memang dia endorfinnya, dopaminnya dapat, tapi kan nah ini bisa ketagihan Bang. Games dan sebagainya. Kemudian tapi kan bisa dialihkan dengan mainan yang lain. Misalnya kita mengajak ke alam, seperti dulu sering kita bicarakan, mengajak ya ke dunia yang lebih bermain ya gitu ya secara aktualisasi fisik ya. Ini kan penting untuk menumbuhkan empati, solidaritas dan juga rasa ini, dan juga bermain yang seperti diajak bermain, berkumpul dengan literasi, membaca, berkumpul di anak-anak yang ini. Jadi jangan individual. Kalau sekarang kan karena saking mudah apa-apa bisa sendiri kan, mencet sendiri, jadi sekolah nggak butuh teman yang lain. Nah ini bahaya. Gadget aja temennya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita kondisikan. Kalau saya sering bilang sama teman-teman sekolah, bawa anak cucunya biar kumpul juga, kita kumpul juga. Jadi biar ada. Tapi salah orang tua juga sih Bang. Dari kecil dia dibiasakan kalau rewel aja dikasih gadget gitu. Tiba-tiba anaknya ketergantungan kan. Orang tuanya mau aman sesaat tuh. Daripada anaknya nangis gitu. Daripada anaknya banyak itu kan dari umur 2 tahun aja dikasih gadget gitu kan. Padahal akibatnya anaknya nanti efek jangka panjangnya itu loh nggak dipikirkannya gitu. Makanya itulah yang kemudian kita harus melihat bahwa kesehatan mental ini harus jadi urusan yang primer, harus jadi urusan yang inklusif. Jadi semua pihak berupaya mudah-mudahan memantik semua pihak untuk merasa bahwa harus terus ikut membicarakan dan selalu melakukan treatment yang terbaik untuk itu, treatment yang melalui semua
di dunia pekerjaan, lingkungan kantor, swasta maupun wirausaha dan sebagainya, lingkungan pemerintah, lingkungan apalagi pendidikan yang sangat kompleks sekali ini ya. Ini semuanya harus sama-sama mulai melihat bahwa siapapun dia ini sekarang, bahwa kita sekarang ini harus berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir sebelum bicara. Jadi jangan bicara dulu baru mikir, bertindak dulu baru mikir. Ini yang sering kebablasan nih. Kenapa? Berarti kita juga harus mulai lebih banyak melihat bahwa ini resiko kesehatan mental itu tinggi sekali. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan cuma fisik, yang sakit fisik ini juga tergantung dari sakit mental juga. Nah, gangguan mental ini menyebabkan tadi perilaku narsis juga, perilaku yang lebay, yang lebay, yang akhirnya reaktif dan membuat kerusakan, malah membuat kerusakan mental, membuat jadi. Dan saya bilang kan teman-teman, saya bercanda nih. Narsis itu menular enggak Bang? Saya bilang menular. Cara menularnya gimana? Energinya menular. Karena biar gimana pun circle yang jelek itu, yang toksik, yang merusak, misalnya circle-nya teman-temannya malah mengajaknya untuk tidak bisa berpikir maju dan sebagainya. Ini kan istilah sekarang anak-anak tuh people pleasure ya. People pleasure. Sesuatunya menyenangkan. Ikut aja mau. Tapi dia nggak berani keluar dari circle itu Bang. Itu kadang-kadang masalah juga tuh. Nggak berani deh keluar dari situ. Berani keluar dari circle itu. Itulah yang perlu kita didik. Kalau temanmu misalnya sudah jelas gini, harus berani dia untuk keluar. Harus berani. Memutus komunitas itu gitu ya. Memutus itu. Jadi jangan sampai dia terjebak. Dan di sini yang paling harus orang tua perhatikan circle-nya itu. Betul. Jadi bukan juga lalu kayak ini mencampuri yang terlalu jauh, tapi minimal bisa memantau dan memonitor dan mengendalikan itu. Dan saya kira itu yang paling utama dulu. Dan sekali lagi kesehatan mental ini harus menjadi hal yang sangat penting dan dibicarakan, karena eranya memang sudah era seperti ini, zaman era algoritma media sosial ini. Semuanya terdistraksi, fokusnya bisa hilang, kemudian hidup bisa tanpa makna dia. Hanya rutin, mager, tidur, mandi, ini habis itu sekolah dan rutin, tidak ada makna, kurang. Jadi ini yang perlu kita jadikan semuanya. Dan bagi yang semua pihak, saya kira dengan kita menyelamatkan anak generasi kita, kita melakukan suatu apapun kita sebagai masyarakat, itu sama saja dengan menyelamatkan generasi juga. Jadi tanggung jawab kita. Nah, makanya saya sering bilang merawat pesan peradaban itu, agarnya itu maksudnya ya kita merawatlah pesan-pesan dan nilai-nilai peradaban unggul itu kan, jangan sampai kita yang malah ikut-ikut membiarkan. Jadi kata kuncinya sebenarnya pembiaran, jangan sampai terjadi pembiaran. Dan nanti terjadi pembenaran Bang. Pembenaran. Ada pembiaran, dia tidak dapat nutrisi, edukasi dan mitigasi yang cukup dari kita, sehingga kita ada pembiaran di situ. Termasuk pembiaran di kalangan sekolah, pembiaran di kalangan pemerintah, kalangan elit-elit, kalangan semuanya. Itu jangan sampai ada celah pembiaran kita. Setiap melihat sesuatu yang kemudian ini kita harus terpanggil, harus berusaha untuk ikut memitigasi risikonya semua. Jadi jangan juga kita lihat, yang penting bukan anak kita, salah itu. Tak peduli. Anak siapapun generasinya, dia bisa berdampak kepada anak-anak kita juga. Jadi jangan sampai kita ego lalu hanya mikir, yang penting kan bukan sekolah anakku. Jadi teringat saya waktu di Padang begitu tuh Bang, karena di sana lebih kuat Bang, istilah nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat tuh Bang. Kalau di sini kan kalau anak boncengan peluk-pelukan kan dibiarin nih, sana enggak Bang, di stopin sama orang tua-tua tuh Bang. Kaki naik aja di atas kedai kopi, suruh turunin sama orang lain Bang. Coba kalau orang sini kayak agak beda Bang. Di sini Bang, mak aku ya tak marah kata Bang. Itu kan jadi di sana perhatian masyarakat tuh masih peduli ya. Itu mungkin harus juga kita sosialisasikan. Bapak Ibu mohon maaf ini waktu. Adab etika ya. Pikiran jernih itu. Baik. Kejadian fenomena yang terjadi
kita ambil intinya, dia tidak berpikir jernih. Ya, maka Iya. perlu ada istilah Iya. parenting kan sekarang Bang, karena orang tua tuh nggak ada pendidikannya khusus gitu, maka perlu seminar-seminar yang muatannya tentang bagaimana Nanti mendidik. kita adakan ya Pak, nanti kita adakan ya Pak. Parenting. Bu. Pikiran jernih supaya Iya. ada ketenangan. Betul. Pikirnya jadi jernih, Betul. emosinya jadi stabil, Betul. Iya. dan akhirnya jiwa dan tubuhnya jadi Selaras. juga Selaras. dengan alam, dengan ini. Nah, Baik. itulah makanya itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk Baik. saat ini. Iya. Insya Allah mudah-mudahan sekolah-sekolahan yang ada, kampus semua makin belajar banyak, makin tahu lah Insya Allah. bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dianggap enteng lagi sekarang. Baik, Dengan baik. apa gejala-gejala itu. Baik, waduh ini Makasih. banyak banget ya PR-nya ya, Masya Allah, dan kayaknya memang masih harus ada yang kedua, ketiganya nih Pak. Nanti. Insya Allah. Nanti semoga Bapak sama Ibu berkenan ya untuk saya undang Iya, lagi nih di insya Radio Allah. Mujahidin. Iya, Baik, iya, terima Mbak kasih Erin. banyak Ibu dan Pak Muda ya. Jadi kita juga banyak banget ilmu yang didapat nih Qafillah. Tentunya Qafillah juga seperti saya juga nih ya. Kadang relate juga sama kehidupan kita zaman sekarang, dan memang jelas terlihat nyata ini, apalagi kalau sudah berhubungan dengan media sosial ya. Bijaklah bermedsos. Iya. Dan hati-hati kalau berbicara ya, jangan asal ngomong kata Bapak tadi itu. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Yusida dan Iya, juga Pak sama-sama. Muda ya, sehat selalu. Dan di Qafillah terima kasih juga atas atensi Anda. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah Pak, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.